Nah, saya punya trik, punya cara untuk sampean supaya la ilaha illallahnya itu sah dan meyakinkan. Nah, cara hakim itu sah dan hisab juga gitu. Ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu nanti tidak dihisab. Ya lucu tuh, masuk Fir'aun dihisab. Kan sekarwan rokok kan. Jadi hisab itu nanti itu yang nggak jelas-jelas. Makanya sampean berhati-hati, itu potensi dihisab. Jadi yang jelas itu ada hisab. Masuk kanjeng Nabi dihisab kan tidak mungkin. Nabi Ibrahim masuk dihisab. Fir'aun masuk di, karena yang jelas surganya tidak dihisab, yang jelas nerakanya juga nggak dihisab. Tapi nak sing pengajian yo teko, dangdutan yo teko lainnya yang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Kalau Nabi membahasakan kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalimat yang otoritas kebenarannya itu absolut, pasti benar bahwa alam raya niki gadah pangeran ingkang asmanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pengamalan niku, pengamalan la ilaha illallah itu harus ditalkin, diajarkan oleh orang yang spesialis nih, orang yang benar-benar mempunyai maslak. Maslak itu cara sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tersemut ketika Mbah Mun sering ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus uniknya di surat Fatihah itu, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu bukan sirotoka jalan jenengan, tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya masih ingat betul ketika Mbah Mun ngendikan Allah itu mboten saged ditiru. Wong Allah mboten dahar, mboten ngombe, mboten tidur. Sing saged ditiru niku nggih padha-padha manusa, sehingga disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Maka dalam disiplin ilmu sanad itu sampai ada kalimat ekstrim, man ta'allama bila syekhin fasehuhu seton. Itu tidak main-main ya. Artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kayak kerajaan kecil, santri tidak pernah ngeritik, itu keliru. Sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai apa? Sanad. Bukti ini apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi untuk mengikuti jalan Allah niku harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Telah itu artinya finish. Finish itu artinya sudah meninggal. Saya masih ingat betul kalimatnya Mbah Mun, kalau kamu mengikuti orang, kalau ingin kebenarannya permanen, yang sudah meninggal. Potongan-potongan soleh dadakan ngeten kan nggak meyakinkan. Pas ngaji gayanya kayak wong soleh, engkau mulai kumat meneh, soleh meneh, kumat meneh, itu kan nggak meyakinkan. Istighfar gini nangis, karek nonton dangdut gini nyesal. Terus apa ya, nggak jelas no? Terus gak kasil maksiat ya nyesal, gak kasil toat gitu nyesal. Itu nanti ikut partai wa akharuna atarafu bidunubihim kholatu amalan sholihah wa akharuna sayyi'ah. Jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur aduk antara kebaikan dan keburukan. Kayak sampean sering sholat saf awal itu ya baik, tapi ya ono sombongi. Maksudnya ono sombongi kowe iku sapa wani kok ngarep. Maksudnya itu ya ribet kan. Makanya ada wali jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang. Alasannya aku izin mbek pangeran sawane kok ngarep. Jadi ilmu itu macam-macam. Bapak Rian sering dawuh, nak ana wong istiqomah ngimami masjid itu ya apik. Tapi nak keseringan ya perkarane ambisi mau digenti. Jadi istiqomah itu nak keterusan itu ya dadi ambisi. Mulane gak jelas ngimami masjid terus istiqomah apa mau. Artinya apa? Hidup ini nggak jelas. Justru nggak jelas itu bagus karena ketok menusane, napa? Ketok menusane.
Sehingga dalam ilmu fikih itu lucu. Kalau cerita wali-wali top, Abdullah bin Umar niku semadzhab dengan Abdullah bin Abbas. Ini mboten seneng urip teng tanah haram. Ketika banyak ulama, banyak sahabat seneng hidup di tanah haram, alasannya sholat di tanah haram itu seperti 1000 napa? Sholat. Tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya, maksiat di tanah haram juga lipatannya sama. Maka rumahnya Abdullah bin Umar itu pas ning perbatasan. Nak sholat mbek bojone ning tanah haram, nak tukaran metu. Jadi ono area tukaran itu dikondisikan steril, jadi masyhur itu. Jadi beliau nak lagi mesra mbek bojone wiridan teng tanah haram, nak tukaran metu sik. Baru tukaran secara meyakinkan karena sehingga kita di Indonesia sebenarnya punya sisi yang luar biasa karena kita ada maksiat di tanah haram. Jadi bisa saja kita ini orang keren karena tidak pernah maksiat di tanah haram. Apa nasi tahu kaji atau umroh tambah keren karena nggak pernah maksiat di. Karena banyak juga orang yang nangis di Masjid Haram jebule ngenes. Samu naki sing elek bojoku tok. Rawong Turki wayu, wong Pakistan wayu. Bareng roh bojone elek wireng pesek. Terus nangis, ya Allah, samu naki sing elek kok bojoku tok. Nah, berhubung wayah haji dikira itu religius, napa? Akhirnya sing wedok gak terima. Samu naki ganteng kabeh sing elek kowe tok. Makanya di haji itu pangeran nyindir faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu pakai fi ku ing dalem. Jadi potensi maksiat kalau kaji itu fi. Justru pas haji itu pas potensi maksiat. Wong tenggene matof niku nggon tawaf niku. Wis masyaallah wong ayu ki pirang-pirang, wong ganteng ki pirang-pirang. Terus mari geger, mergo rebutan ngambung hajar macam-macam. Jadi pulau suwon ijtihad, dia napa ijtihad itu harus kita dengar. Jadi di antara mazhabnya ulama termasuk Abdullah bin Abbas itu nempat di Taif. Taif itu dari Mekah 3 jam. Alasannya nggak ingin kalau terjadi apa-apa di tanah napa haram. Kita tahu Ibnu Abbas itu mengalami konflik politik dengan Abdullah bin Zubair. Itu ekstrim betul konflik berdua beliau. Akhirnya beliau milih di tanah haram. Wis tukaran-tukaran lah nak raning tanah haram. Maksudnya gremeng, bukan tukaran bacaan gremeng lah, gremeng sidik nak raning masjid haram. Artinya jangan kira orang di Indonesia terus ndak hebat, ya hebat, punya sisi nggak maksiat di tanah haram. Ya misalnya sholat kok ngarep nang masjid haram, jebule salate ya Allah sini wong. Wis kok ngarep paling afdol, jebule paling keliru coba. Mulai takbir yo keliru plus seudon. Haji Indonesia nu nak sofa walu niate rada elek. Sudah sih maca bismillah ta ora tak go ngarep gitu. Kalau yang kesekian kali ditanya gitu. Dadi niate kok ngarep kepen ngetes sudah sih maca bismillah ta ora. Lho ngapain ape salat atau ape seudon. Bantah-bantahan. Aku krungu dhewe tau kok ngarep pancen ra maca. Sing kok guri ora maca tapi lonton ora caku kok ngarep ya kepen krungu nyatane ora. Jadi kok ngarep. Terus kedua niate iku balapan ngambung Hajar Aswad. Jadi salate kok ngarep. Sekali salam langsung melayu ngambung Hajar Aswad. Iku niat apik niat elek ra roh, tapi ndak semua yang di sofa wal itu niate baik. Tapi niat ndak baik itu kadang baik. Itu saking apikane pangeran. Kalau kenangan cerita dari Mbah Mun yang paling saya kenang itu gini. Dulu ono santri nakal. Ya jadi ora dulu tok saiki luwih akeh, tapi sawangannya cerita kan kudu dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Jadi aku rada kecewa mbek sejarah itu dulu ono santri nakal. Saiki luwih akeh. Niku kepengen nginceng ninge mergo ning wayu. Niku dhisik jarang ning sepeda motor ngalor ngidul ning pasar Bangilan jarang. Dadi nek kepengen roh iku kudu dadi bakul banyu. Terus bakul banyu karena satu-satunya acara roh wong ayu kudu dadi bakul banyu nyamar. Jauhnya ngisine ning jero jeding. Kadang ya roh ninge rajil bapan macam-macam. Kiai ini wali tenan, bukan wali debutan, bukan wali senior, namun wali betul. Nah, sama saya jadi wali kan terus rono kuota wali, segelem ragelem jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat nanti mawon wali. Ini bertahun-tahun. Kiai ini ngerti, seneng, mergo digratisi, tiga ergo murah. Kiai ini ngerti, nah iku niate elek. Suatu saat gak ada perkembangan, santri ini mulai gremeng karena nggak direspon. Diceluk bagi ini. Dia pentok anakku.
Nggih Yai. Kowe salat ning Masjid Haram saf awal 40 dina jamaah mbok saf awal. Nggih Yai. Kok bar tak rabekno anakku. Nggih. Suweneng salat. Hari pertama ya demi dapat istri, hari kedua terus. Suwe-suwe ku ku nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmati rukuk terus nyaman. Saking nyamannya itu berkebutuhan sholat di saf awal. Bukan karena cewek tadi. Bareng hari ke-40 diparani mbek kiai ini. Aja mulai tak rabekno. Loh. Mboten saged, Mbah. Jare nek wis salat 40 dina tak rabek. Oh, mboten, salat diterima untuk cawe tok. Mboten. Mboten. Ngenyak uang salat diterima dijoli. Jadi orang enggak bener itu kadang ya jadi bener. Jadi wali kadang daftarnya lewat bakul banyu, terus kadang rodok delok wedok sithik-sithik, tapi nak pangeran ngangkat kira kurang coro. Jadi wali can iki. Akhirnya kiai ini sing nangis-nangis. Cung gelem le cok kamu pede mantu wong. Iki gak gelem-gelem tenan. Ngenyak uang salat diterima dijoli. Wah, itu luar biasa. Terus malah nanti ngaji ya, terus ngaji talqinul fikri bahwa pada akhirnya sing paling dhuwur teng hadhihi dar la ilaha illallah. Nah, saya punya cara untuk sampean supaya la ilaha illallahnya itu sah dan meyakinkan. Nah, cara hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca Mbah Mun diantaranya untuk kalimat itu kitab Zadul Ma'ad. Iku nak nerangno la ilaha illallah niku luar biasa. Itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau ngendikan di antara kitab kesukaan beliau selain Ihya itu kitab Zadul Ma'ad. Itu beliau kalau ngendikan bihadihi ya, maksudnya bihadil kalimah ussisatis samawati wal ardu. Jadi langit bumi dibikin. Jadi beliau mulai berpikir pertama gini, surga dibikin dengan segala kemewahannya itu bagi yang tasdik liman saddaqa bila ilaha illallah wa liman amana bila ilaha illallah. Neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak wong dicemplung ngenteni 70 tahun lagi ceblok. Wah, itu serah kebayang carane gawe. Entakno bego kan itu. Jadi barang nak diceblokno ning neraka itu cebloke tok ngisor ngenteni pinten? 70 tahun. Makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil. Agak untuk syafaat itu kecil. Wong wis ora iso kebayang kan. Itu pun diciptakan untuk yang menolak dalil. Jadi surga dibikin ya lihadil kalimah, neraka dibikin juga lihadil kalimah. Jadi hadil kalimah itu mizan, ini ukuran. Yang nerima masuk surga, yang menolak masuk neraka. Hisab juga gitu, ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu nanti tidak dihisab. Nah cara Ibnul Qayyim, atau saya nggih ngoten. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ya lucu tuh, masuk Fir'aun dihisab. Kan sekarang rokok kan, jadi hisab itu nanti itu yang nggak jelas-jelas. Makanya sampai berhati-hati itu potensi dihisab. Jadi yang jelas itu ada hisab. Masuk kaji Nabi dihisab kan tidak mungkin. Nabi Ibrahim masuk dihisab. Fir'aun masuk di, karena yang jelas surganya tidak dihisab, yang jelas nerakanya juga nggak dihisab. Tapi nak sing pengajian yo teko, dangdutan yo teko lah ini yang ini yang itu. Ya itu hisab itu. Dulu biskop ya bayar, mlebu masjid ya bayar. Gimana ada biskop 10.000, nak ning masjid 2.000. Itu ya hisab itu nanti. Jadi orang kafir yang karuan kafirnya itu istilah Quran fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Nah, artinya ada hisab juga tolak ukurnya la ilaha illallah. Terus wa bihadil kalimah bu isatir rasul. Karena kalimat ini rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Tapi setelah jadi tahlil terus yang mau coba ngantuk, terus jumlahnya kakean kan, terus akhirnya gak sakral. Akhirnya la ilaha dikomentari suwi temen. Pemenang nak sing mimpin tahlil wong tuwek terkenal suwi lagi tahlil dipimpin mbah niki sing mburi mesti sambat wah suwi mesti. itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu, kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa prop itu aja sampai ya. Makanya kalau suwon sing mimpin tahlil aja suwi-suwi lah. Bismillahirrahmanirrahim ping 3 hadir terus bar. Niku semua ijazatnya hanya 3 kali itu kok udah dipirang-pirang niku. Tapi nak la ilaha illallah tolong gak hadir ya tak baleni neh dadi 6. Kok gak hadir? Jebule ping 1000 pun ndak hadir lah, ini yang masalah.
Sekolah waca ndak ini supaya sampean ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus ndak itu karena cara pandang. Itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu, semuanya kelas A, itu ya bagi yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Jadi ini kalimat pembeda, makanya kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namu. Wa biha wa 'alaiha. Ijazah kene usume usum. Wa biha wa 'alaiha. Tren ini kene wa 'alaiha wa biha. Wa biha apa wa 'alaiha? Enggak yang di sini umumnya. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa 'alaiha wa biha. Wa 'alaiha wa biha. Oh berarti orang jelas prinsipnya, gak jelas. Jadi kalau suwon Mbah Mun sepuh-sepuh niku fi akhiri hayati nu sering maos talqinu dzikri. Karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha illallah. Kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah. Ada maghfirah karena yang terima la ilaha illallah. Makanya istighfar, kalau cara oleh istihad, niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kalau oleh istihad. Di beberapa Indonesia itu thariqah punya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik. La ilaha illallah dulu baru. Karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madzhabnya Abul Hasan apa? Asyadzili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai li hadil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya. Orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun. Sekali melafatkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosah, ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafatkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Berarti dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah? La ilaha illallah cara madzhab Abul Hasan Asyadzili, karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yughfar lahum maqad. Jadi cara pikirannya Abdul Hasan Asyadzili itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar nanti insya Allah pasti dimaafkan bihaqqi la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai bihadil kalimah, karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum ma qad salaf. Nah, ukuran iyan tahu pakai apa coba? Hei para wong kafir nak kowe mendo sangka kekafiran, ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Makanya ketika Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq beberapa lama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf. Ketika mau kan abet siswa malaikat wong kafir 70 tahun Gusti mau celek lu pisan langsung jenengan sepuro mosok kalau imam tahlil buatan jenengan sepuro ya, tapi masalahnya nak malaikat tapi kowe golek wajib lah iku semare perkara iku semare masalah kan bangsa ora ikhlas iku malah masalah nak sing gure malah meneh tapi kowe mau celek lu ambek gremeng mergo kesuwen dan nak kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng? Sing tahlil ya melok dosa mergo kesuwen, sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok digremengi. Nah terusno sing ngundang ya melok dosa pisan ribet kan. Ya ora ono fikih ngono ya ora ono. Maksudnya kalau cerita daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora gremeng. Carane piye? Sing mimpin ya sing fasih sing cepet. Insyaallah. Oh teng desa kula anggere muni tahlil ben Gus Wak suweneng kabeh, mesti cepet. Jamin mesti cepet. Kalau ya sering ngomong, aku cepet lah luwih mati sing suwi. Mergo suwi mari dosa gremeng ya perkara perkara. Kiai-kiai kan do sungkan mek kula. Nah teng adat masyarakat kan nggih sampai Gus sampai anak kiai kan sungkan dadi kiai-kiai sing tua-tua akhirnya melok cepet.
Dan ini harus diilmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam Thariqah Syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sihhatul istighfar itu ba'da sihhati la ilaha illallah. Jadi dia bawa ke qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saiki intiha anil kufri, berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Dan Allah ngendikan fa'alam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir lidzam. Ai bihadil kalim. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar. Maka terus dibutuhkan latihan-latihan dari ahlul ilmi, misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Asy'ari, itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini. Tidak ada sesuatu yang maujud kecuali disebabkan oleh yang super maujud. Alam raya ini, langit bumi ini kadung berstatus maujud. Kan nggak mungkin yang maujud diciptakan yang tiada. Nak ngono mau hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Lah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas Anda iman tuh lebih tinggi. Selama ini kan enggak. Orang no pangeran kecuali Allah. Terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati zatnya. Saya adalah sing khalaqas samawati wal arda misalnya. Saya adalah zat yang begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya, dengan cara itu bisa dikenali. Makanya Allah itu harus kita kenali, yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah. Ya caranya ma'rifat tadi dimulai. Gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya maujudat diciptakan yang maujud. Karena maujud ini maujud pencipta harus super. Lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal. Gak mungkin Fir'aun itu Tuhan lahirnya di bumi, berarti dulu buminya ketimbang Fir'aunnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu, masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal, bersifat qadim. Nah kalau kamu mulai latihan gitu, iman kamu itu bil bayyinah. Dan syaratnya iman yang benar adalah bil bayyinah. Bayyinah itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, qul inni ala bayyinatim mir rabbi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo itu layak balu syakka wal irtiyab, sudah agak bisa ragu lagi. Nah saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini, la ilaha illallah itu mau rutinitas. Pemenang nak kasiat ribet meneh kan. Nak diwaca 1000 kasiat ini, nak diwaca 2000 kasiat. Wah itu ngawur lagi. Saya itu kemarin ketemu banyak orang pintar lah di Jogja. Itu saya cerita, mereka tanya saya, Gus kenapa engkau jarang berdoa? Saya bilang saya itu sering berdoa, cuma mungkin Anda tidak tahu kata saya. Doa itu syaratnya harus setelah sihhatil iman, imannya itu benar. Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis itu gitu, anak-anak kecil disuruh memejamkan mata, ayo kamu minta permen sama Tuhan. Ternyata nggak dapat permen, suruh memejamkan mata lagi, coba minta sama bu guru, terus dikasih apa? Permen. Oh berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini Islam ya, Islam ini kamu jual dengan doa, kemudian doa dipakai tolok ukur Islam bener apa enggak, habis kamu. Banyak orang ingin jadi Kapolri, jadi gubernur, jadi apa, ngundang orang-orang kondungo. Terus nyangoni akeh gak mandi, mesti dihujat deh. Dan sing donga yang ngerti nak ramandi, potongan wong seneng duit itu kan insya Allah ramandi lah kan kira-kira gitu. Jadi korbannya itu Islam kalau terus menerus doa yang dipakai apa? Transaksi. Maka doa itu nomor 2 atau 3, nomor 1 itu ya iman tadi, ma'rifatullah itu nomor 1. Bukan doa, karena kalau doa dijadikan nomor 1 takutnya itu dipakai ukuran. Makanya ketika orang kafir minta sama Nabi, minta itu ya bahasa Arabnya doa. Untuk mengubah Mekah jadi begini, untuk mengubah Mekah jadi makmur, jadi ada sungainya, roh. Nabi gak mau.
Padahal Nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak? Tapi andekan itu diturutin, maka ukuran iman selalu pakai doa. Dan itu bahaya jangka panjang, karena Nabi pirsa pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya tidak mandi, itu bahaya, itu tidak prospek cara hitung-hitungan. Iya nak zaman Nabi donga mesti mati. Nah, ketika era sampean, ya nak kiai tenan Pak, kalau donga anak sugih, nak sugih kira kiai kan ribet. Mungkin dewe kiai ora sugih kan ribet kan. Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah, beda dengan pakai ma'rifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu mengukur kebenaran Muhammad, mereka tentu manggilnya Muhammad. Muhammad, kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi, coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan. Kalau bisa berarti kamu benar, kalau ndak ya ndak. Pertanyaannya itu yang faktu bi abaina in kuntum apa? Sodikin. Pertanyaannya, ngukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang. Ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus dari Nabi, ya kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan, nanti ditanya bareng-bareng. Loh, ini kan kita seperti itu kan, kita sering. Artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor 2, yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam, harus ilmu annahu la ilaha illallah. Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu Rasul betul, fasayir jibala Makkah, jibalu Mekah kamu jalankan kemudian jadi emas. Dan orang-orang yang mati bangkitkan, kemudian kita tanya, adinuka hakun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Pasti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak. Makanya Allah tidak mau nuruti, karena itu jadi problem jangka panjang. Iya, kalau Nabi mustajab doanya, terus era umatnya seperti ini, sing kiai ini bendino dalail ora mesti mandi dongane. Wis sing tirakat lah ora mesti mandi dongane. Nak bab donga niku wis padha wae lah. Misalnya mesti mandi, nak wong waras mesti dinggo donga husnul khotimah, ora dinggo golek sugih, itu mesti amatir. Nah masalahnya nak dinggo husnul khotimah bagi mereka yang kedonyan ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi nomor 1 itu al ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lagi wastaghfir li dzambi. Jadi kalau suwon, kenapa ini cerita Mbah Mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri, sering melatih zikir, itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super, kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats atau wabiha nub'ats insyaallah ta'ala minal amin. Yaitu tadi, kita sebagai kiai itu ikut menjaga ini, jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi barbar segitu ono sing nyoal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lane kurang panjang, wakaf ta ora terus panjang. Bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami an bayyinatin. Makanya semua nabi memaklumatkan diri kul inni ala bayyinatin mir rabbi. Sampai di situ. Dan semua cerita-cerita di tafsir Jalalain di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Monggo. Maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil. Kalau gak ada pengalaman saking kitab-kitab turos, kitab-kitab dulu. Itu ketika beberapa ulama ditanya, dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqallid, imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak, rata-rata ahli sunnah bilang diterima, tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah. Itkul man qallada fit tauhidi imanu lam yakhlu min tardidi. Tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika. Masyhur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa
Ya Arabi, bima arafta rabbak. Kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada, itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ono tletonge sapi ya mesti ono sapine. Ono atharul aqdam, artinya ono tipake wong liwat ya mesti ono sing liwat. Sehingga itu sudah dianggap cukup kalau ada makhluk ya ada khalik. Artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok hadhil makhluqat sing maujudat kemudian khalaqahal adam. Itu kan enggak ketemu akal. Maka termasuk kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wa hadza sing inda ahlil mantak yusamma iltizazan aqliyan, bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal. Kalau Nabi membahasakan wajadah halawatal apa? Iman. Iman yang manis itu misalnya kita profesor, kita ilmuwan, kita seorang yang top, yang paling cerdas di dunia. Kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu. Kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis. Terus diberi ajaran misalnya hadhil maujudat khalaqahal adam. Yang maujud ini diciptakan ketiadaan. Kan mungkin profesor lah mesti stres. Piye wong Adam kok ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek. Bandingkan dengan misalnya kita goblok lah, petani lah, wong paling goblok lah misalnya diajari bumi ki ono mbah wonten, terus sing gawe bumi ono ya ono, wong barangnya ono kok sing gawe ra ono. Lebih gampang lah itu cara Fathul Bari. Hadaddin itu mudah sekali, sahlah qoriba. Kalau dalam baca Said Abdul Haddad itu hadil kalimah sahlah qoriba. Salah qoriba itu enak difahami karena ya sudahlah, kalau hadil maujudat ya khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini maujud khaliq ya wajibul wujud, kira-kira maujud super lah atau kausa prima atau apa. Jadi segampang itu lama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang terus mau wong takok kasihate nak maca sakmene paket ngene, nak sakmene paket ngene. Lah nak ramadi terus mental. Jute la ilaha illallah ya ngobos. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang, saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek, itu kepentingan saya hanya satu, supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah. Itu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan, yaitu tadi al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu alal masir, sampai pelatihan yang agak berat, tapi sebenarnya tidak berat-berat banget. Karena tadi am khuliqu min ghairi syai'in. Masa kalian semua yang sebegini hebat maujudat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Iku mbok sampean profesor lah iku ora iso logika, wong barang ra ono kok nyebabno. Al-aqdam ya dulu alal masir. Jadi ono teledong ya mesti ono sapine. Ono kipak tracakane tak kaki ya berarti ono sing barli liwat. Artinya hadil alam ini atharun min athari kudrati. Sekolah suwun, kalau wau mun maca sanad talqinu dzikri dari Mbah Mun, dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Zofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih, karena nggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu, nggak bisa, karena banyak khurafat, banyak syubhat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria, supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke yang macam-macam. Makanya diantara rumusnya Islam itu rodi itu billahi robba. Rodi itu puas. Sampai cari di kamus, ridho itu puas, marem. Ojo mbok maca di pangeran Allah pah-pah. Makanya kalau berharap jenengan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa. Karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran. Pangeran ku sapa sing gawe langit bumi, sing ngekek oksigen ora usah bayar. Sing aku elek lah ya payu rabi. Nyifati pangeran sing wis terjadi. Ora usah bayangno. Wah aku jaluk jadi bupati ora jaluk suke ribet. Lho kula kecelok wong alim mboten nate nyifat donga nemen-nemen. Sing wis kliwat ya. Ngaku yo wong narukan nyatane payu rabi. Umume wong di mobil kaya di mobil. Umume wong bingung ya sering melok bingung. Sudahlah sudah. Lho kok sampean kok ora top ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, yo tetep oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng jadi presiden, kowe ngopi untuk utangan ya wis semenang. Semula radiusir bojo ya wis seneng. Sebenarnya seneng itu gampang.
Mbok yo nyifati pangeran sing wis gampang-gampang lah kayak di Quran itu nyifati Allah itu soal alhamdulillah alladzi atamani wa saqoni aku melarat lah nyatane kelar mangan. Ya sudah yang gampang-gampang. Lah sampean ndak kakian donga ben sugih. Kula bolak-balik cerita kula nanti dilani wong elek. Rayu elek sowan kula. Kula kenangan terbaik saya dadi kiai gini. Gus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak? Nggih, tak critakno. Nak bojomu iku sugih. Sing pertama ditoto apa? Omah Gus ya, omah ditoto. Sesuai mobil ditoto Alfa. Terakhir sing dievaluasi ku sampeyan. Omah wis apik, mobil wis apik, sing elek apa? Bojo mesti sampean kena evaluasi. Iku wis mesti ya. Akhirnya Strasito. Jadi kula nu nate bully tiyang terbaik lah. Kenangan saya terbaik jadi kiai ini gini. Akhirnya iya Gus. Kan enggak mungkin omah suwapi, mobil suwapi. Coba yang kamu evaluasi apa tuh? Mulai artinya sudah lah, tidak usah kepengen itu dikurangi lah. Hubungan kita dengan Allah itu mensifati itu insya Allah pasti lebih indah. Ya misalnya kita Islam ya alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula. Sudah, tapi sekali sampean mikir sak rewangi Islam yo mesti mlebu swarga. Oh mesti kena was-wase setan tak jamin. Sak rewangi salat yo mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillahilladzi ja'alana minas sajidin wasyakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pokoke ngoten. Sore pura usah kakek jaluk karena potensi ndak mandi itu tinggi. Sampean ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Wis donga wis umume wong-wong lah. Dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah mbok piye artine pokoke hasanah. Pokoke hasanah fil akhirati ya hasanah. Nek iso hasanah ya rabi itu jenenge hasanah pokoke sementing. Karena kula niku pengalaman dadi kiai, angger wong kok kakean donga mesti kakean ngeluh. Ya karena potensinya ndak mandi. Jajal sampean ndonga apa jajal? Selama ini kan njuk mapan yo ora tau mapan. Njuk sugih yo prakus, wis diparingi cara pangeran wis maringi jebule sampean ingin lebih. Makanya saya mohon sekali, jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadi lah, cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat, itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur bengi-bengi seradi duit ning kamar wudu bariku ngelamun jujuk esok yes alhamdulillah gak maksiat. Kira usah bayangno terus tahajud qiyamul lail iku para habaib para ulama itu kira ramakome lah seperti itu. Terus ramakome tangi turu seradian tempiring itu alhamdulillah sing gampang-gampang ya. Dan itu memang ajarannya Nabi. Jadi Nabi itu kalau bikin ajaran itu orang sing asbaha aminan fi sirbi sesuatu mu'afan fi badani indahu kutu yaumi faka'an nama khizat lahu dunya bi hadafiriha. Jadi Nabi bayangkan mirip man asbaha aminan fi sirbi ngontrak ya ora diusir sing di omah, kumpul mertua ya ora diusir mertua, kumpul bojo ra diusir bojo, aminan fi sirbis, mu'afan fi jasadis, urip nak guyu do banter wis bengak-bengok. Indahu kutu yaumi dina iku iso mangan. Iki fakaan nama khizat lahu dunya bi khadafiri. Anggap ae kowe itu sak donya. Lha wong paling sugih gawe kolam renang paling 100 meter persegi. Kowe ndelok laut renang sak kapoke. Pokoke urip ku sing gampang itu. Kok senengane repot to? Senengane repot. Pokoknya kalau aku pengen itu jenengan syukur lah. Pokoknya lho gimana niki pokoknya niki kampanye syukur lah. Pokoknya karena tadi coba yang biasa dongo-dongo itu dikurangi lah. Syukurnya dulu yang lho sampean tak arani. Doa yang mandi itu dimulai apa? Asana Allah. Tinggi mana doa dengan syukur? Syukur. Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali. Alhamdulillah hamdan katsiran terus wa hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athna ta'ala nafsik antal muqaddim wa antal muakhir. Wus panjang. Sampean kan gak muqaddimah suwidi
Dongane sing tuh. Wis gak dia 13. Wis. Kulo kan sering maos Ikhya itu. Kalau muji pangeran itu sampai lupa Imam Ghazali, saking panjangnya. Sama delok donga-dongane Nabi itu. Kalau muji Allah itu panjang sekali. Dongane sithik. Nak jenengan mukadimah alhamdulillahirabbil alamin nabi angob. Pas donga ya Allah ya Rabbana temenan. Blas gak dia tiga. Jadi saya mohon sekali pokoknya agama ini harus bifarohin wa syukurin. Kalau donga yang paling kalau kenang sama Mbah Mun gini Gus farihi namuna amin. Pokoknya kita itu pokoknya senang. Makanya kalau suwun lah pokoknya beragama terus seneng. Rodi itu bila roba rodi itu kalau anak maknani marem lah, marem di pangeran Allah itu marem. Atau Sayyidina Ali lah, kafani izzan antakuna li robban, wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Pun Gustin tak bangga kula dadi manusa, mergo pangerane jenengan. Cara di pangeran Fir'aun kan yo ribet wae. Wis mati tenggelam dadi ton. Terus wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Kula nu seneng banget mergo dadi kawulane jenengan. Misalnya jadi kawulane presiden ya iso coplok, kawulane menteri kadang ketangkep KPK, kawulane wong sugih kadang bangkrut, ribet kan? Makanya beliau ngendikan kafani izan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka apa abdan. Terus niki kalau rati provokatif lah, semergi zaman akhir sampai syukur ribet. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab ini agak sebetulnya itu lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab, seakan-akan bahwa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana ya? Yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abdul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis itu lama dulu sederhana sekali. Beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna hakikatul istighna itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang enggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak, terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup, atau kita ke sana harus macet, ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abdul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple.